Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggelia dengan NIM 2305-2085. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Departemen Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, mata kuliah Ilmu Politik, dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi SOS MSI PhD. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem politik. Sistem politik adalah suatu struktur atau tata cara yang mengatur bagaimana kekuasaan politik diorganisir, didistribusikan, dan dijalankan dalam suatu negara atau wilayah. Sistem politik mencakup berbagai elemen seperti lembaga-lembaga politik, partai politik, pemilihan umum atau pemilu, sistem hukum, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari sistem politik adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang stabil dan efektif dalam mengambil keputusan politik, membuat kebijakan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara berbagai kepentingan politik. Saya akan menjelaskan sistem politik negara Jepang. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan negara Jepang. Sistem pemerintahan negara Jepang adalah monarki konstitusional parlementer. Sistem partai politik di Jepang didasarkan pada sistem multipartai, di mana terdapat beberapa partai politik yang berperan dalam proses politik. Di Jepang terdapat beberapa partai politik yang signifikan. Beberapa partai politik yang terkenal di Jepang antara lain: 1. Partai Demokrat Liberal atau Liberal Democratic Party (LDP), 2. Partai Demokratik Konstitusional atau Constitutional Democratic Party atau CDP, 3. Partai Komeito, 4. Partai Komunis Jepang (Japanese Communist Party atau JCP). Selanjutnya yaitu bagaimana sistem konstitusi di negara Jepang, yaitu disebut dengan Nihon Koku Kenpo atau konstitusi Jepang. Beberapa poin penting dalam Nihon Koku Kenpo atau konstitusi Jepang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, sistem monarki konstitusional. Yang ketiga, 3 cabang pemerintahan. Keempat, hak asasi manusia. Pasal 9. Sistem demokrasi konstitusional di Jepang telah memberikan dasar hukum yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis, melindungi hak asasi manusia atau HAM, dan mencapai stabilitas politik di negara tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih sistem politik luar negeri di negara Jepang? Negara Jepang menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Beberapa poin penting dalam sistem politik luar negeri bebas aktif negara Jepang adalah: yang pertama, non-agresi; yang kedua, kerjasama internasional; yang ketiga, bantuan pembangunan; yang keempat, diplomasi ekonomi; yang kelima, perdamaian; dan yang selanjutnya yaitu sistem budaya politik di Jepang, yaitu partisipan, di mana budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana sistem politik di negara Inggris, yaitu pertama, sistem pemerintahan negara Inggris, yaitu kerajaan atau monarki konstitusional dengan sistem politik didasarkan pada azas demokrasi liberal. Terdapat 7 partai politik di Britania Raya. Bagaimana sih sistem politik di negara Inggris? Sistem politik di negara Inggris adalah sistem demokrasi parlementer yang mengadopsi model multi. Beberapa organisasi internasional yang diikuti oleh negara Inggris yang meliputi: 1. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2. Uni Eropa, 3. NATO, Organisasi Fakta Atlantik Utara, 4. G7, 5. G20, 6. IMF, 7. OECD. Bagaimana sih sistem budaya politik negara Inggris ini? Sistem budaya politik di negara Inggris memiliki orientasi subjek dan partisipasi yang setia. Yaitu sistem politik negara Amerika Serikat.
Yang pertama, ada sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial, Dewey Partai. Dewey Partai ini adalah sistem partai politik yang digunakan di negara Amerika Serikat. Partai Republik dan Demokrat, pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Bagaimana sistem politik di negara Amerika Serikat, yaitu politik bebas aktif. Amerika tergabung dalam organisasi 1. NATO, 2. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3. OECD, 4. NAFTA, 5. APEC. Sistem budaya politik di negara Amerika Serikat ini adalah partisipan, di mana budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu sistem politik negara Belanda. Sistem politik negara Belanda yang pertama membahas bagaimana sistem pemerintahan yang ada di negara Belanda ini. Sistem pemerintahan di negara Belanda. Perdana Menteri yang berjabat pada saat ini yaitu Mark Rutte, di mana dia menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tanggal 14 Oktober 2010. Sistem partai politik yang digunakan yaitu multipartai, di mana peran dan posisi monarki ditentukan dan dibatasi oleh konstitusi Belanda. Sistem politik yang digunakan di negara Belanda ini yaitu politik bebas aktif, di mana organisasi yang diikuti oleh negara Belanda yang pertama ada PBB, ada UE, ada NATO, OECD, WTO, IMF dan UNESCO, WHO, ICC dan ILO. Selanjutnya bagaimana sistem budaya politik di negara Belanda? Yang pertama ada keterbukaan dan transparansi. Yang kedua konsensus dan negosiasi. Yang ada partisipasi aktif. Yang keempat ada kesetaraan dan toleransi. Terakhir yaitu sistem politik negara Indonesia. Yang pertama kita akan membahas bagaimana sistem pemerintahan di negara Indonesia yaitu adalah republik. Sedangkan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Sistem partai yang digunakan yaitu multipartai. Terdapat 24 partai, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Yang kedua Partai Gerakan Indonesia Raya dikenal dengan Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia yaitu Gelora, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, Partai Garda Perubahan Indonesia Garuda, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Bulan Bintang PBB, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia PSI, dan Partai Persatuan Indonesia Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Nagroe Aceh dan dikenal sebagai Partai Lokal Aceh. Selanjutnya yaitu bagaimana sistem konstitusi negara Indonesia yang terdapat 7 hierarki perundang-undangan. Yang pertama yaitu yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR dan peraturan pemerintah, dan yang paling rendah adalah peraturan desa atau nagari. Politik negara Indonesia yaitu politik bebas aktif. Dan yang terakhir yaitu sistem budaya politik di negara Indonesia. Yang pertama ada parokial, yang kedua partisipan, yang ketiga ada subjektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.